diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita boleh datang berkumpul di tempat ini. Walaupun ada banyak hal yang kita rasakan di sepanjang minggu ini, baik itu suka maupun duka, baik itu sehat maupun sakit, tapi kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan, sehingga kehadiran kita hari ini menjadi bukti bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan dalam 2 bagian diberi sebuah tema, yaitu kebangkitan tubuh. Kita sekarang masih dalam suasana Paskah dan kita masuk pada minggu Paskah yang kelima. Tinggal 2 minggu lebih kita akan memasuki suatu momen di mana kenaikan Yesus ke surga, yaitu pada tanggal 9 Mei. Dan tentu di sepanjang minggu ini kita akan semakin merenungkan bahwa Tuhan itu akan pergi meninggalkan kita dan Dia akan bersama dengan Bapa di surga. Tetapi Dia meninggalkan kita dan meninggalkan kita dengan berkat, tidak meninggalkan kita tanpa sendirian, tidak meninggalkan kita menjadi orang yang berjalan sendirian di dunia ini, tetapi Dia pergi meninggalkan berkat untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tema tentang kebangkitan tubuh menjadi pengharapan umat Kristen akan kehidupan setelah kematian. Karena kalau kita bertanya-tanya dalam hati atau dalam pikiran kita, kalau orang yang sudah mati, kira-kira mereka akan kemana? Kadang-kadang ada jawaban-jawaban yang mengatakan bahwa kalau ada orang mati, kalau orang sudah mati, ada yang pergi neraka, ada yang pergi surga. Tergantung. Kalau dia orang baik dan selama hidup di dunia suka menolong, suka rajin gereja, suka berdoa dan lain sebagainya, biasanya kita mengelompokkan orang ini masuk surga. Tapi kalau selama dia hidup di dunia suka jahat sama orang, suka fitnah orang, suka iri, suka sombong, suka fitnah dan lain sebagainya, pasti dia masuk neraka. Pertanyaan-pertanyaan ini sampai hari ini pasti masih ada dalam hidup kita. Setelah orang mati, mereka kemana? Ada yang bilang ke neraka, ada yang bilang ke surga. Ada yang bilang juga tagantong, tidak ke surga, tidak ke neraka, gentayangan, tidak jelas tempatnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun dalam bacaan firman Tuhan ini akan memberi pemahaman kepada kita, setelah mati orang itu akan kemana, khususnya bagi orang-orang yang percaya. Begitu. Kita melihat pertama dalam Daniel 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di sini berisi tentang nubuat akhir zaman, nubuatan Daniel tentang akhir zaman yang menunjukkan kebangkitan orang mati, baik orang yang benar dan orang yang fasik. Orang fasik ini adalah orang yang jahat. Mereka akan sama-sama dibangkitkan. Nah, Daniel bernubuatan bahwa ada sebuah akhir zaman di mana dunia ini akan berakhir, dan ketika dunia itu berakhir, di sana orang-orang yang sudah lama mati dari dunia yang awal sampai dunia akhir, mereka semua akan dibangkitkan. Baik mereka orang yang benar maupun orang yang jahat, semua akan dibangkitkan. Tetapi kecuali bagi Daniel, orang taat dan setia kepada Allah akan hidup kekal, sedangkan orang yang jahat dihina dan mengalami kengerian yang kekal. Orang-orang benar adalah orang-orang yang bijaksana, artinya memiliki hikmat dari Allah, sehingga Daniel menegaskan orang pilihan Allah akan menerima kehidupan yang baru setelah kematian. Daniel menggambarkan bahwa akhir zaman itu semua orang yang sudah mati di dunia ini, kira-kira kalau bumi ini kosong, semua orang sudah mati dan lain sebagainya, di akhir zaman mereka itu semua akan dibangkitkan, baik orang yang jahat dan orang yang benar. Tetapi bagi Daniel mengatakan bahwa nubuat itu, orang yang takut akan Tuhan selama hidupnya, orang yang penuh dengan kebijaksanaan dalam hidupnya, mereka akan dibangkitkan dan mendapatkan hidup yang kekal, kemudian kehidupan yang baru. Tapi kalau orang yang jahat selama hidupnya, mereka akan dibangkitkan, tetapi mereka akan hidup dalam kehinaan dan hidup dalam
nubuatannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lantas apa maksudnya ini? Apakah kita yang sudah akan mati kemudian kita hidup, kita akan menikah kembali, kita akan punya keturunan kembali, atau seperti apa kebangkitan yang dimaksudkan oleh Daniel? Untuk lebih memahami ini, kita juga melihat pada surat Rasul Paulus di jemaat Korintus, khususnya di Korintus 15 ayat 35 sampai 49. Paulus menjawab pertanyaan jemaat. Ada jemaat yang bertanya begini, Paulus, bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan apa tubuh mereka datang? Jadi di Daniel dinubuatkan, Daniel digambarkan kalau orang mati di akhir zaman itu orang akan bangkit, baik orang jahat maupun orang baik, tapi punya tempat masing-masing. Yang orang baik hidup kekal, sedangkan orang yang jahat mereka akan hidup dalam kengerian yang kekal. Hidup yang kekal dengan kengerian yang kekal. Jadi kalau kita melihat perbedaannya jauh sekali, gitu. Tetapi kemudian Paulus mendukung nubuat Daniel ini melalui suratnya kepada jemaat Korintus dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaat pada saat itu. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apa mereka datang? Apakah orang Korintus memikirkan apakah orang yang mati itu mereka akan hidup kembali dengan tubuh yang utuh seperti ini, punya mata, punya telinga, berbicara, bisa makan? Apakah seperti itu? Karena mereka tidak mengerti maksudnya orang yang mati dibangkitkan itu seperti apa. Kemudian Paulus menjawab pertanyaan mereka dengan sebuah ilustrasi tentang tanaman dalam bacaan yang tadi. Ilustrasi tentang tanaman. Yang pertama, Paulus menjelaskan tanaman itu tumbuh dari biji yang ditaburkan. Artinya kematian perlu untuk menciptakan kehidupan baru. Jadi dari biji yang ditaburkan sehingga tumbuh tanaman. Jadi artinya menurut Paulus, sehingga kematian itu perlu untuk menciptakan kehidupan baru. Yang kedua, tanaman tumbuh berkaitan dengan pohon yang lama namun tidak sama. Artinya kehidupan yang baru memang ada kaitannya dengan hidup sekarang, tetapi tidak persis sama. Kehidupan yang baru memang berkaitan dengan hidup yang sekarang, tetapi tidak persis sama. Artinya kehidupan sekarang ini yang kita alami ini itu sedang berlangsung, tetapi kehidupan baru ini menurut Rasul Paulus bukan kehidupan yang kita alami sekarang ini, tapi berbeda. Karena kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Itu menurut Rasul Paulus. Nah, ilustrasi ini menekankan ada kelanjutan hidup sesudah mati, dan kehidupan yang baru itu lebih mulia daripada kehidupan yang sekarang ini. Jadi kalau kita nanti umat yang percaya meninggal hari ini, saat ini, di kehidupan yang baru, di akhir zaman, ketika kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan dibangkitkan hidup baru bersama dengan Bapa di surga, surga yang kekal. Itu maksudnya Rasul Paulus. Bukan yang hidup dan kita hidup kembali di dunia, melakukan berbagai aktivitas kita seperti biasanya. Bukan seperti itu yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 42 sampai 44 berkata, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Apa maksudnya ini? Artinya, Paulus ini menekankan kepada jemaat di Korintus, dalam persekutuan dengan Adam, manusia yang pertama, itu tubuh alamiah yang berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Dan kemudian persekutuan dengan Kristus yang disebut sebagai Adam kedua. Setiap orang percaya memakai raga surgawi. Dalam artian bahwa Rasul Paulus ini menekankan kepada jemaat di Korintus, jangan pernah takut ketika kematian orang percaya itu telah tiba. Orang yang percaya mati di dalam Yesus Kristus, mereka akan dibangkitkan, kemudian hidup mereka kekal, hidup mereka baru, dan semuanya hidup mereka itu baru, tidak ada yang bercacat, tidak ada yang tercela, dan mereka akan tinggal dalam kerajaan surga bersama dengan Allah. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus.
seseorang mati, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, ketika orang mati, mereka akan kemana? Yesus memberi jaminan kekal bahwa ketika kematian akan ada kehidupan yang akan berlanjut. Kehidupan yang berlanjut bukan seperti yang di dunia ini lagi, tidak, akan berbeda. Karena yang dikatakan Yesus kehidupan yang baru itu kehidupan yang mulia, kehidupan yang lebih baik, jauh lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya di dunia. Kehidupan yang baru ini di mana? Di mana kita akan alami? Ketika kita mati itu di mana kita akan tinggal? Di surga bersama dengan Bapa. Itu kehidupan kekal setiap orang percaya. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya kita tidak yakin kalau kita masuk surga. Kita juga tidak yakin kalau kita masuk neraka. Karena biasa kita berpikir bahwa bisa saya berbuat baik, tidak mungkin. Atau bisa saya berbuat baik, pasti saya masuk surga. Bapak Ibu Saudara kita situ, di mana itu surga? Orang bilang surga itu di langit, misalnya di langit ketujuh, di surga itu indah, di surga itu tidak bekerja, makan kenyang tiap hari, tidur, kita ketawa, kita memuji Tuhan tiap hari. Itu gambaran kita sebagai manusia. Tapi tahukah kita dengan ada surga sebenarnya? Apakah sudah ada yang pernah sana? Apakah sudah ada yang melihat bagaimana itu keadaan di surga? Bagaimana orang-orang di surga? Apakah orang yang mati, yang hidup dengan Tuhan akan kembali dan bertemu keluarganya, bertemu suaminya, bertemu istrinya, bertemu dengan kerabat-kerabatnya yang sudah berdahului? Apakah seperti itu gambaran surga? Bapak Ibu Saudara dari situ, surga itu ada di hati. Surga ada di hati. Dan kenapa? Surga itu kita ciptakan sendiri. Karena keadaan yang indah, keadaan yang tenang, keadaan yang damai, keadaan yang sukacita itu berasal dari diri kita sendiri. Surga itu bisa kita ciptakan. Dalam rumah kita bisa ciptakan surga jika kita mau. Dalam rumah kita bisa menciptakan neraka jika kita mau. Jadi surga dan neraka itu adalah dua hal yang ada di dunia ini, dan kita biasa memikirkan neraka itu misalnya kejam, banyak orang disiksa karena kejahatan, dan surga itu indah dan lain sebagainya. Tetapi kita jangan dulu memikirkan yang jauh itu, tapi kita pikirkan sendiri surga itu di mana, letaknya di mana. Surga itu ada di hati kita masing-masing. Ketika kita merasakan damai, sejahtera, itu surga yang kita ciptakan. Ketika kita menciptakan kebaikan, itu surga yang kita ciptakan. Tidak perlu kita memikirkan yang di surga sana bersama dengan Bapa di surga. Tapi bagaimana kita menciptakan surga itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan gereja kita menciptakan surga dalam artian kita saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling memperhatikan kalau menolong antara satu dengan lain. Dalam rumah kita menciptakan surga, mengasihi anak dan istri, suami mengasihi istri dan anak, istri mengasihi suami dan anak, dan sebaliknya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan melalui bacaan firman Tuhan ini. Lantas apa yang perlu kita pelajari dari nubuatan Daniel kembali ke Rasul Paulus? Yang pertama, nubuat Daniel sampai kebangkitan Yesus yang telah dinyatakan oleh Rasul Paulus itu mau memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang mati itu akan dibangkitkan. Kita harus percaya itu. Orang mati di dalam Tuhan itu pasti akan dibangkitkan, dan orang yang benar, orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan, mereka akan bangkit dan hidup baru. Jadi mereka akan hidup baru, mereka tidak akan kenal lagi dosa. Itu maksudnya. Tidak akan hidup lagi dengan dosa karena sudah tidak hidup dengan dunia. Hidup yang baru itu bersama dengan Bapa di surga, berarti hidup dengan tubuh surga itu, tidak dengan tubuh duniawi yang masih terikat dengan dosa. Kita tidak seperti itu lagi. Kemudian orang yang baik akan kekal, tetapi orang yang jahat juga kekal, tapi dalam kemudian. Jadi dia akan menderita begitu. Sedangkan hidup dia jahat, dia menderita. Pas dia sudah mati kemudian dibangkitkan, dia tetap menderita. Itu maksudnya. Kalau orang jahat dari dia hidup mati kemudian dia dibangkitkan, dia tetap rasakan terus itu penderitaan. Tetapi orang yang selama hidup di dalam Tuhan, kemudian selama dia hidup itu dia menderita, tetapi dia ketika mati dibangkitkan, dia akan hidup yang baru dan hidup yang kekal.
Yang kedua, kematian orang percaya bukanlah akhir dari segalanya. Orang yang meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan hidup kekal. Sehingga kita yang masih hidup saat ini, marilah kita memanfaatkan hidup dengan baik, isi dengan hal-hal yang baik, isi dengan hal-hal yang Tuhan kehendaki, untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh akhir zaman itu. Jadi kita ini masih hidup. Jadi Tuhan kasih kesempatan kita untuk manfaatkan ini hidup, isi dengan hal-hal yang baik, isi dengan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan, supaya persiapan itu matang. Jadi bukan hanya masa depan yang harus dipersiapkan. Sebelum menghadap Tuhan ini kita persiapkan diri kita. Bagaimana mempersiapkan diri kita? Isi dengan hal-hal baik, isi dengan kehendak Tuhan. Belajar rendah hati sekalipun diperlakukan tidak baik, itu perbuatan baik. Belajar untuk mengendalikan diri sekalipun kau dalam keadaan yang memang sangat di yang paling bawah, paling terendah. Di saat sudah rasa tidak ada harapan lagi, sudah tidak bisa bangkit lagi, sudah tidak bisa melakukan apa-apa, kita harus tetap menghadapkan kepada Tuhan. Isi hal-hal hidup ini dengan hal yang baik. Karena kita ini sudah mendekati akhir zaman. Semua yang kita itu digenapi. Kita melihat di sekeliling kita bencana apa sudah terjadi di mana-mana. Kita tidak bisa tebak besok apa yang akan terjadi lagi. Itu gunung meletus yang di Sangir itu 2002 itu pernah terjadi gunung meletus dan tsunami. Kemudian 22 tahun dia tertidur sehingga di tahun 2024 ini dia kembali bangun. Tetapi dengan hal yang sangat dahsyat dan luar biasa. Jadi hari-hari kita ini misteri. Jadi kita harus mulai dari sekarang, tidak menunggu untuk besok lusa. Mengampuni orang tidak harus menunggu waktu lama. Memperbaiki diri tidak harus menunggu nanti dia yang ini nanti ini, tidak harus begitu. Karena kita tidak tahu apakah esok kita masih hidup atau tidak. Besok kita masih makan atau tidak. Besok kita masih bernafas atau tidak. Jadi jangan sampai ketika kita sudah tidak bisa apa-apa kita menyesal dan memberatkan hidup kita untuk menghadap kepada Tuhan. Nanti itu akan memberatkan kita kalau kita tidak persiapkan dari sekarang. Ini firman Tuhan ini ngeri-ngeri karena sudah bicara akhir zaman, mau bicara tentang akhir kehidupan kita di dunia. Karena kenyataannya seperti itu. Kita melihat dunia ini sudah tua sekali. Kalau kita belajar ilmu astronom, kita ini berada di alam semesta. Jadi dunia ini berputar berkeliling di alam semesta ini, kecepatannya itu mencapai 50 juta kilometer. Bayangkan. Tapi yang heran, kenapa tidak ada rasa? Sedangkan kecepatannya 50 juta kilometer. Jadi cepat sekali bumi ini berputar di alam semesta. Tapi kita tidak rasakan hal itu. Ini mau menunjukkan bahwa betapa luar biasanya Tuhan bekerja atas alam hidup kita sebagai manusia. Jadi setiap perputaran tentang kehidupan kita akan mengalami setiap musim. Jadi setiap musim yang kita alami mari kita manfaatkan dengan baik. Ada banyak tipe-tipe orang ketika datang ke gereja, duduk diam mendengarkan firman Tuhan, tetapi kemudian ada yang paham dengan firman itu, tetapi kemudian ada yang sama sekali tidak mengerti dengan firman itu. Kemudian ada yang tersinggung dengan firman itu, tetapi kemudian ada yang merasa bahwa firman itu memang betul-betul menjadi sebuah pedoman dalam hidup. Oh, berarti benar ya, yang saya lakukan selama ini tidak baik. Ada yang sadar dengan firman itu, tetapi ada yang tersinggung dengan firman itu. Ada juga yang mendengar dengan baik, tetapi ada juga yang tidak paham dengan firman itu. Nah, itu tipe-tipe jemaat ketika datang beribadah. Apakah firman itu hanya sebatas kita dengarkan di tempat ini, kemudian keluar firman itu menjadi hal yang salah, gitu? Atau firman itu benar-benar ketika kita keluar dari sini merubah kehidupan kita dan kita mau belajar untuk lebih baik? Itu yang Rasul Paulus inginkan. Dia berikan kepada jemaat Korintus agar mereka jangan goyah ketika mereka mempersiapkan diri untuk
Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, memang perintah Rasul Paulus ini tidak mudah untuk mempersiapkan diri, apalagi mau ikut kehendaknya Tuhan, tidak mudah sekali. Karena ikut kehendaknya Tuhan, kita harus membuang keegoisan dalam diri, mengikut maunya Tuhan. Kita harus buang apa yang menjadi maunya kita. Gitu. Kadang-kadang kalau kita membuang maunya kita tidak bisa. Kalau mau ikut kemauannya kita, itu tidak bisa kita buang. Karena kita adalah manusia-manusia yang egois, sehingga kita memperkatakan harus apa yang saya mau yang ikut. Tapi Paulus mengatakan kita harus ikut maunya Tuhan, bukan maunya kita. Karena kita di dunia ini itu cuma tinggal bonus. Fokus kita atau goals kita, tujuan kita itu bersama dengan Bapa di surga bakalan kita. Karena tujuan manusia apa? Mati. Tujuan manusia bukan untuk menikah, punya anak, kemudian punya rumah yang besar, kemudian tidak. Tujuan manusia yang sesungguhnya dan sebenarnya adalah mati. Tujuan manusia yang sesungguhnya adalah mati. Kita semua akan bersama, kita semua akan berangkat. Jadi di akhir zaman ini, firman Tuhan, Paulus ingin mengingatkan kita harus belajar dari Rasul Paulus, seorang penjahat kelas kakap, penjahat yang sangat ditakuti, kemudian dia dipakai dengan begitu luar biasa sehingga dia menuliskan beberapa surat di dalam Alkitab. Bayangkan, penjahat Tuhan pakai sehingga bisa menciptakan Alkitab. Maksudnya dia bisa menuliskan kitab, khususnya ke-13 ke-12 surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, Roma, Tesalonika dan lain sebagainya yang ada di Perjanjian Baru. Penjahat ini Tuhan pakai. Bagaimana dengan kita? Orang yang benar, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Apakah kita menolak? Tuhan pakai. Gitu maksudnya. Kita harus belajar dari Rasul Paulus. Dia dianiaya dengan kerendahan hati, sekalipun dia sebagai seorang pelayan, sebagai seorang penginjil, dia diperlakukan tidak adil, dia tidak dihargai, dia tidak diperhitungkan. Semua orang memuja dia, kesalahan orang dilimpahkan kepada dia, tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus? Dia tetap setia kepada Tuhan sehingga dia dipakai luar biasa Tuhan, sehingga namanya dia yang hidup di ribuan tahun yang lalu, namanya masih kita kenal sampai hari ini. Berarti dia pahlawan Tuhan yang hebat. Itu Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita, supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita sudah meninggal 20-50 ribuan tahun yang lalu, kita masih diingat sampai hari ini, bahkan sampai nanti di depan. Oh iya, ada tuh bapaknya aku lalu, mamanya aku lalu, oh itu si ini lalu begini. Ya Allah, baik ya, memang baik sekali kalau suka tolong-tolong orang, suka bantu-bantu orang, suka melayani orang yang sepenuh hati. Nah, itu yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita. Jadi jangan takut dengan perhatian, persiapkan diri dari sekarang untuk menghadap Tuhan. Persiapkan diri isi dengan hal baik, supaya ketika kita menghadap Tuhan tidak ada lagi tiket yang ketinggalan, tapi sudah pas masuk, sudah ada tempat yang disediakan untuk kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami sadar kita semua berdiri. Berdasarkan Katekismus Heidelberg, pertanyaan dan jawaban ke-57. Apabila kita ditanyakan penghiburan apa yang saudara peroleh dari kebangkitan daging, maka hendaklah kita bersama-sama berkata bahwa sesudah hidup ini bukan hanya jiwaku akan segera diangkat kepada Kristus kepalanya, dan juga daging itu akan dibangkitkan untuk kuat kuasa Kristus, lalu dibersatukan kembali dengan jiwaku dan akan menjadi serupa dengan Kristus yang mulia. Jemaat disilakan.